Artinya jika kamu kemudian saya dipanggil Tuhan, itu sudah. Tapi kita doakan dengan semuanya. Dengan malam kita bersembah dan lapor dan doa. Selesai. Ya Tuhan Yesus, ada jalan darahmu, dan darahmu dan kehidupan bagi dia, sumber keselamatan sempurna. Kadang bisa seperti itu. Sekarang saya kutip dari teman Jakarta, Pak Wahyudi, doakan saya ya. Ini seorang Kristen, bukan Pak Pendeta, tapi aktivis gereja, asal dari Palu tapi dosen di Jakarta. Lalu saya doakan, itu cuma saya mendoakan orang lain sendiri. Tapi sedoakan tadi kita doakan saya orang ini, apa yang mintanya? Saya doa saya selalu umur panjang. Oh ya, udah. Ya, saya doakan terus semuanya. Bu, saya doakan aku ya. Bu, terasa udah. Terima kasih ya. Begitu. Tapi selalu mendoakan orang. Maka doa itu boleh jawab. Doa adalah dasar hidup. Siapa yang tidak pernah memohon kepada Tuhan, udah. Jangan memohon sakit. Jangan memohon banyak ujian. Tapi berterima kasih sungguh tidak pernah. Ya, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ya, komunikasi bicara mendidik anak dari sekali nggak pernah masuk ke dalam. Ini komunikasi yang harmonis, mendengarkan menanggapi cerita dan sebagainya. Kita selalu menghormati anak-anak cerita kita dengar. Kadang-kadang orang tua namun yang cerita anak sebagainya. Itu banyak. Saya nak sumber panjang. Berapa minit? Wah, belum masuk ke. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Ini mulai cepat ini. Ini juga kami cucu. Nilai-nilai sebenarnya dikatakan tadi membaca ayat-ayat tersuci, ya merenungkannya, mensyukuri bersama-sama, komitmen dan sebagainya, ya beribadah dan beribadah bersama, ya beribadah bersama. Saya masih ingat ada pastor Pokina, saya ada sebut namanya, Pak, si A, yang ini anak aku kena pastor Pokina. Nah yang itu yang pastor, yang anak, pastor dan anak-anaknya, karena mungkin pastor juga menyentil pernah anak ke gereja tidak apa yang serajin ini pastor anda kenal kalau berpikir apa yang kita kan nah, kalau saya tempat duduknya mungkin tidak apa saya tempat besar di Pak Wali di sekolah sana kalau sebut sini kan itu jadi sering membawa anaknya gereja doa bersama merayakan rumah bersama sebagai inilah menyekolahkan anak di sekolah Katolik ini ketemu dengan waktu baca cerita menyekolahkan anak di sekolah Katolik asli sini. Pastor, ada melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan dan selamat akan berkata. Lanjut. Nah ini masuk ke judulnya. Membangun gereja melalui pendidikan sebagai investasi bangsa. Apa yang saya sebutkan tadi adalah investasi bangsa dan negara kita. Maka saya berada di sini sedikit. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Investasi. Kenapa? Negara kita membutuhkan bangsa yang pintar, kesempatan mendidik anak, karena ingin berkualitas masyarakatnya. Negara maju, bangsa-bangsa yang berkualitas. Kita tengok negara-negara lain, Israel, Amerika, karena pendidikannya berkualitas. Kalau kita berperang senjata, kita tung ke sana, pakai teknologi. Kalau perang kita bisa begini, makan dulu. Orang luar negeri tekan. Segala tidak berkembang fisik lagi karena teknologi karena bangsanya berkualitas. Kapan bangsa Indonesia berkualitas? Mulai didiklah kita untuk Katolik, ayo kita berkualitas. Apa kata Katolik? Pendidikan Katolik itu memang hebat, berkualitas. Maka kita menjadi ancaman orang-orang luar. Hati-hati dengan kita. Maksudnya katakan pendidikan Katolik itu hebat, berkualitas, maju. Memang contoh. Kan? Contoh, itu contohnya ya. Gak usah jauh. Saya jadi polisi 8445, zaman Orde Baru. Kalau saya tidak berterima, karena saya tidak jadi polisi dan jadi malaikat itu beda. Mereka lebih nyaman dan semua orang menjaga. Tapi kalau jadi polisi, bertentangan dengan yang saya pikirkan jadi malaikat, saya tidak mau. Kalau kita hidup jujur dan baik pada zaman itu, kita dimusuhi dengan jauh. Mampu atau tidak Bapak Ibu? Yang menghadapi situasi seperti ini, dia ajak untuk buat melanggar hukum, dia ajak untuk kekayaan, mampu itu tidak? Saya tidak, karena salah dia dari orang tua saya, bukan karena si asli dia karena kemana saya maaf. Ya, saya tidak bisa dibeli dengan cara yang begitu, tidak bisa. Ya, saya jalankan iman saya dengan baik, maka itulah hasilnya kepada anak-anak saya. Bukan karena
Tuhan tidak memperhatikan saya, tapi itu semua dari Tuhan. Kalau saya dipecat dari anak, tidak benar dalam tugas, anak saya niscaya akan kami. Saya ditulis tidak ada Kapolda dan Kapolda. Jadi pamit, karena saya memang benteng yang hukum di Polda. Saya cerita dengan Kapolda dan Kapolda. Kapolda berinding dengan cerita anak saya, tidak menyangka. Walaupun sampai seluruh sekarang orang mandi kemana, karena nilai kualitas kita, kesannya kita adalah sebagai figur yang patut dicontoh. Kalau orang menyimpang mengeras itu apa itu? Kalau tidak pernah lima, pasti ikut. Siapa nak menyuruhkan duit? Saya jadi kapolsek, motor saya dari seperajak saya enggak pada kapolsek. Bayangkan, banyak uang pintakan, jangan berbuat godaan sampai luar biasa. Bahkan sudah ketik anak kita. Setan datang, ibu setan jauh. Enggak bisa godaan saya. Datang mengantar duit ke plat desa, di Sungai Duri. Apa tu kampung? Tu sebaik kapal terima kasih sebagai Bapak Kapolsek nak bantu saya. Tidak ada bisa bantu. Murni membantu, tidak boleh. Tak apa ya kan? Ini kan dari saya sendiri. Tidak boleh. Saya bersumpah kepada saya. Saya ditinggal dari situ. Apa ini Pak Kades? Paku. Tu terima kasih. Apa isinya sudah? Pak ini apa? Tak ada duitnya. Ada apa ini? Baik, bawa Bapak menghina saya. Bawa. Nanti Bapak lembaran saja. Saya marah. Bapak menghina saya. Bapak itu jujur program besar itu tak? Malah tidak cukup. Maaf, ya. Kita dan Tuhan. Saya rumah saya menjalankan perkataan gereja. Tengkong mereka dapat teman kita ayo percaya benar. Pastor, terlambat kamu tidak hormat pastor. Lasarus, ya, pastor Kosmis. Anak-anak masuk duluan. Jangan ada gereja pakai anak bertobat itu. Songkeng, pastor kompas, songkeng. Yang malam bergilir doa. Itulah pastor Lodo satu pastor David, Belanda atau satu Muslim. Mendidik kita pada mereka. Pakailah bertobat, kan? Nah bawa pastor datang bawa apa namanya khususnya pukul dia ya. Ya apa namanya saya. Kamu malam ini kamu mimpin doa Rosario ya. Jadi kita itu ditanya ke situ. Hari Minggu tidak boleh pergi ke sana, tidak boleh pergi cari paku, tidak boleh cari apa namanya berebut, tidak boleh. Namanya Tuhan, tidak boleh. Tapi sekarang sebenarnya aku nengok hari Minggu, ada ibu tu bisa orang mana pun, dah sembahyang dulu. Tak, hari ini mau pergi ke pesawat aku. Tetapi sekarang perubahan kalau kita daripada gereja atau bukan ya, kamu itu bedanya. Memang ada perubahan pastor umum. Perpanjangan kebutuhan. Nah ini. Kemudian sebagai investasi kualitas untuk daripada balik karena itu pendidikan ini harus memiliki arah yang jelas. Ya. Ini kumpulan investasi masa depan. Manusia sebagai makhluk hidup, individu memiliki sosial, memiliki potensi banyak potensi dan sebagainya. Pendidikan latihan usia mulai usia ini. Ya. Nah ini kalau kita mau redesign ya, program kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Kalau kita lihat kondisi tenaga kerja dan penggunaan sumber daya manusia saat ini bisa disalahkan pada masa sekarang, tetapi harus kita lihat secara kronologis. Kualitas sumber daya manusia sekarang bukan hasil sekarang, tapi berapa tahun lalu. Pendidikan di sekolah kami itu kalau ada pastor yang didiknya, tidak sekolah plus apa ya? Sekolah plus. Tidak ada pastor sekolahkan anak-anak yang hukum. SPG, dapat SPG, kamu kembali ke kampung ngajar. Ini ngajar kita tu, paman kita, sepupu kita, keluarga kita yang ngajar. Pastor bergaji, tak seberapa orang pastor, tapi kena dia membalas. Sudah kalah dengan hukum, ngajar anak tidak setahun 2 tahun, pastor kan kasih gaji sedikit. Ya, maka dia mencari dengan kami guru itu. Sekolahnya sedang guru bisa mencari juga. Nah, sehingga kualitas itu. Sekarang dari hasil daripada pendidikan bukan instan, baik proses. Nah, pendidikan ada untuk semua orang, yang untuk setiap bangsa dan negara.
konstitusi kita juga telah menetapkan cerdas terpandang pendidikan. Maka sekarang Pak Prabowo mengenai pendidikan anak, ya, ajak anak bergizi. Malam juga disebut oleh Pak Subasir. Kenapa anak-anak dia bawa di hutan? Nah, kalau saya anak saya tinggal semuanya, saya beli kepiting setiap pulang ke Subasir di BT yang beli apa namanya yang besar itu saya anak saya. Kenapa nanya? Pak Wahyu, kenapa saya anak kok pintar-pintar? Ya saya beli kepiting. Ya beli kepiting dengan depan itu memang apa nama makanan laut gizinya potensi lebih tinggi. Ya kepiting. Ya, nah demikian juga susu Pak. Memang gizi sangat penting. Sangat penting. Kenapa anak-anak kita dari Sulawesi tidak boleh pintar? Karena mereka makan makanan ikan laut, ikan, ya konsumsinya. Kita rebung bagus juga ada, habis ada juga berubi, tapi itu terus kita sudah bervariasi kita. Itu. Tapi ikan penana zaman dulu ubah sungai, racun juga kita makan. Nah itu ya. Kalau sekarang jangan umput sawit, ditutus umput sawit dipotong, jangan umput sawit terus, kan harus ada selang-selingnya. Maka gizi sangat penting. Jangan boleh untuk anak. Ayo mendidik anak, keluarganya, bapak kasih asupan ke daerah, bagaimana caranya? Silakan sebuah solusi bapak di daerahnya. Ya? Cara mendidik yang baik, kita harus dengan kebaikan hati, tunjukkan cinta kasih, sayang kepada orang lain agar belajar mencintai yang tulus. Kasih utama, kebaikan hati, dua jujur. Kami mendidik anak-anak kami. Karena saya dulu waktu anak kami di TK SD ada pendidikan psikologi yang dididik oleh Asosiasi Psikologi di sini ya. Kami orang tua dididik. Kenapa? Sebelum tadi masuk. Nah, yang mendidik anak. Yang saya terapkan pada waktu itu anak saya masih SD. Mendidik anak supaya korupsi. Bagaimana caranya? Anak sudah besar menikah kaya, yo. Mau dah kaya pejabat masuk penjara? Gampang mendidik anak. Kita ngasih uang jajan anak, jangan kasih dompet kasih begini. Ini pendidikan dan psikologi yang saya dapat. Kasih, nyembunyikan uang di dompet. Kami tidak, hanya si saya saksi. Simpan di atas meja. Silakan anak ambil sesuai kebutuhan. Tak perlu terkait sosial buat kemudian kami sosial itu sesuai kebutuhannya. Dia tahu naik oplet berapa dengan itu kan? Untuk jajan punya hari kita kasih salah 100.000, 20.000, pecah 20.000. Minta ada yang ambil 20.000 lah, oplet. Tidak semua. Itu agar anak-anak kita besar tidak berisiko korupsi. Secara kejiwaan kita latih jujur dia. Jujur. Dia dah nunggu banyak lalu ambil semua kan? Kita latih dari keluarga itu. Karena saya dapat dari psikolog. Ya, jadi anak itu ada bertanya gitu. Karena takutlah kalau anak kita dari pejabat dalam korupsi, kan? Nah, contoh tadi saya katakan, nak sogok saja. Tidak bisa sogok Pak, tidak usah. Kita doa saja, kita saja lah. Untuk berapa? Kita kasih kita cuma buka, mana bisa Pak? Untuk berapa lah? Buka. Bila ada, saya kan doa saja Pak, nanti tidak. Doa terus tanpa jongkok. Nah, itu kualitas. Coba kalau anak tadi mentalnya tidak jongkok, Pak. Kalau Pak, saya punya tugasnya, Bapak tidak. Ujungnya saya keluar juga kan jongkok. Kalian mendidik anak nanti tidak benar. Kalau jongkok, bagaimana anak kembali nanti? Kan? Nah, mudah-mudahan kalau dia sudah selesai pendidikan spesialisasi sosiologi, mudah-mudahan orang yang tidak boleh operasi saja karena begitu banyak. Dan tidak seperti itu. Itulah kalau iman itu tidak akan ada. Dia pasti akan menjadi dokter yang benar-benar menyelamatkan. Oh, ini pada operasi, tapi dampaknya begitu ini tidak bisa. Ya sampai istilahnya mencari uang tidak bisa operasi, tidak perlu operasi sedikit banyak. Itu diterapkan dokter kan? Ya, biasa. Kejujuran, keadilan, gunakan pertengkaran anak-anak. Anak sudah bertengkar, kita beli sepeda satu, ya, dia tidak kecil, dia bersama beli sepeda juga. Bagaimana kita adil? Ya, kita pikirkan. Kalau anak saya yang berdua itu kalau beli sepeda sampai rumah tidak dibeli, pasti nangis lagi. Ambil lagi sepeda. Yang lain lagi, kita upayakan kasih penjelasan. Kamu udah besar, udah cocok lagi sepeda yang kecil ini.
kami tidak tahu ini sepeda yang lain ya, uangnya ada, kan juga, nanti kita akan menerangkan banyak tekniknya. Masalah buku juga itu masalah, buku yang kualitas bagus dengan tipis, Pak yang itu kok bukunya tebal bagus ya, nah, saya juga udahlah nanti beli yang sama seperti ini, tidak ya sama, ya sebagainya. Kita harus berkeadilan, beradil, sopan santun, ya, mengucapkan tolong, saya akan tolong dan terima kasih. Jangan lupa tolong dan terima kasih, ya, dengan anak. Kita tidak bisa juga seperti itu. Lanjut, ini kan, mendorong anak berperilaku yang baik, ya. Anak meniru perilaku orang dewasa sebanyak ini untuk mendorong perilaku anak baik. Berikan teguran saat berperilaku tanpa membenarkan. Banyak orang tua memarahi anaknya, tapi tidak ada solusi. Anak bingung. Hei, kamu jangan ke situ. Nanti ada hantu. Apa anak kecil ada hantu? Mau ada hantu apa dah? Mengajar anak salah ada hantu. Malu aku benar-benar. Dikasih tahu. Jangan ke rumah itu. Tidak ada solusinya. Kalau melarang saja kan tidak bisa seperti itu. Anak-anak ini kasih solusinya. Kenapa kamu tidak boleh ke situ? Ya, karena situ di situ mungkin tempat kamu buang sampah, bau kotor. Harus ada solusinya. Ya, kenapa kamu tidak boleh main dengan begitu? Kalau kamu main di situ, satu, biar sekolahnya dekat dengan kamu. Nanti kamu akan begini. Harus ada pendidikan. Menjadi anak harus dengan berpendidik. Berikan hadiah atau pujian. Ya, yang baik untuk kalian kasih sayang dengan orang tua. Ya, misalnya hadiah. Kalau dia dapat juara di sekolah, kasih dong hadiahnya. Ulang tahun, kasih dong hadiahnya. Ya, kalau tahu saya ini bisa berdoa bersama keluarga, dosa mudah-mudahan ada uang biaya satu lingkungan, kami pastor. Berada seperti kecil ya, doa bersama sebagainya. Dan kita kasih hadiah pada anak-anak. Ya, berbicara tidak seperti yang Anda harapkan, Anda lakukan. Nah itu, kalau kita ingin baik, anak kan berikan contoh yang baik. Tetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Kami aturan kemarin dengan istri saya kita konsepnya satu. PP, tidak boleh satu kemudian saja. Ya, ini kalau kita memang berikan anak jam sekian tidur, belajar. Nah, anak saya tidak pernah bergaul dalam organisasi yang tidak jelas. Bergaulnya satu, baca kelompok, dua, les, bimbel, komunitas, basket, pusat, jelas. Ada kelompok pernah kami menguji anak saya yang musuh sama singa. Pak, dia selalu begini, kami ada nanti belajar, kenapa? Belajar kenapa? Ada tugas di sekolah. Ya, oh ya, siapa namanya? Ini Pak, nama saya. Ya, ini tahu siapa namanya? Satu ini. Oh, tahu sudah bawang ya? Iya Pak, tapi ada tugas ini. Satu lagi depan sebelum ini 5-6 orang. Kita takut dia main ini kan apa? Yang mana? Komputer ya? Oke, di mana? Alamat kumpul. Kok Bapak nanya alamatnya? Nanti kalau hujan, kan perlu jemput, kan kita harus tahu, kan? Kalau nanti pulang malam, pulang itu kan harus jemput, banyak kan? Di sini Pak, jalan selalu apa tuh? Ya, di situ kelompok, oh di situ tempat siapa? Tanya, di mana dia? Alamatnya, tujuannya apa? Kami berubah dia pakai motor, sudah berapa lama? Mereka kita di situ. Ya, karena kita pilih kita kan ada, pelan-pelan, saya unik motor juga ada teman yang mau cepat sekali motor. Mungkin teman yang ngasih tahu kan, ya mau ngasih tahu bahwa kami ada anak saya tahu Pak, apa mama anak kumpul kali ini. Lo tahu? Udah lama dia ngasih tahu. Nah, artinya anak kita benar banyak motor. Anak kita merasa terawasi, tidak bebas tidak bergaul. Tidak pernah dia bergaul pasti di komunitas. Kalau itu kita berkali, dia kemanapun kita tidak akan khawatir. Ya, tidak akan khawatir. Mau berteman dengan yang beda agama tidak masalah. Dia pasti mengerti dengan dia. Ini kalau orang masuk kerja, tuh Pak, meski sibuk kerja orang tua harus tetap dekat dengan anak. Ya, nanti Bapak Ibu di sini sibuk kerja Bapak Ibu pasti sibuk. Tapi jangan sibuk itu tidak terbelah. Anak harus
Diperhatikan, menjadi orang tua yang sebut bekerja tidak salah, tetapi jangan sampai mengabaikan keluarga. Makan, dimakan, benar. Tapi ingat, saya ini dari Kapolsek meninggalkan keluarga, mesti saya cakap. Ya, mesti saya. Kamu nak jadi pegawai negeri atau tidak? Enggak. Kenapa tidak? Berapa gaji pegawai negeri? Ya kalau saudara, kalau kita bilang, kalau saya kerja betul ini beli listrik nanti bolak-balik terbagi dah, tidak cukup. Terus kalau pindah jadi Kapolsek sana sini, kan tidak mudah dan menjadi pegawai. Adalah, dah rumah saja. Tak pilih, tak pilih dah dia mau di swasta dagang. Ya, tak pilih menjadi orang tua bekerja tidak salah. Tapi kita mendidik anak dengan baikkan. Anda membutuhkan perhatian dan kehadiran orang tua untuk tumbuh kembang dengan baik. Ini tidak boleh diabaikan. Ya, kalau bapak ibu punya anak keturunan yang baik, ini jangan diabaikan, jangan disebut. Ya, apalagi orang pedagang. Orang tua harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Jadi kita tetap dekat dengan anak, kita tetap tidak buat jadwal, menjaga komunikasi, membuat agenda rutinitas, memanfaatkan waktu yang luang. Contoh, saya waktu Kapolsek, seminggu sekali saya harus pulang. Ada anak Kapolsek yang tidak bisa pulang, harus Sabtu Minggu standby di wilayah. Saya punya akal ini, anak saya kalau bahagia, saya sudah ada sebuah hukum diminta. Ya, Pak, sudah saya juga kuliah. Kalau saya jawab, mau Cina sudah, dan kemudian sudah berpulang sambil kuliah, sambil anak, sampai ke sini kita ingat anak, dan sebagainya. Maka kalau yang jemput itu pun dari sekolah Pak harus jemput sampai anak saya SMA kita jemput. Tidak ada pakai polisi. Saya polisi tidak boleh pakai motor tanpa ada SIM. Ada SIM pun bapak tidak boleh menggunakan umum. Ya, bahkan bisa tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi anak kan tidak datang ke kepolisian tidak bisa. Ya, kenapa? Kalau dia pakai motor SIM, kita tahu dia kendalinya, emosionalnya masih 15 menit. Belum matang akan berbahaya. Siapa yang harus komprehensif. Kalau kecelakaan dapatkan kita yang sakit ini tentang masalah orang tua sebelum lalu jatuh. Kemudian rutinitas berpatah waktu luang ini saya katakan tadi. Terus bagaimana bapak ibu mengatur masalah luang waktu ini sifatnya tentatif. Ya, relatif. Komunikasi yang baik sangat penting agar anak merasa dicintai dan diperhatikan. Ada anak yang kita bahasa bodoh didiknya, anak merasa dicintai dan diperhatikan. Bagaimana? Jangan anak diabaikan. Kata Pastor di malamnya, jika orang tua tidak memperhatikan anak, hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak sendiri. Jangan salahkan anak, salahkan orang tuanya, salahkan keluarganya, karena pendidikan dasar iman Katolik itu kita pernah dari keluarga Katolik. Ayo, yang lanjut nikah. Ayo, lanjut masyarakat masih. Meski orang tua sibuk kerja. Orang tua sibuk bekerja di luar rumah hingga tak mempunyai banyak waktu bersama anak dan beberapa tips orang tua. Yang pertama, perjalanan tadi sama. Kedua, komunikasi dengan anak. Yang ketiga, membuat agenda rutinitas. Contoh, sebelum mereka bekerja, orang tua bisa melakukan aktivitas sarapan bersama anak. Ketika duduk melakukan olahraga bersama anak, bawa anak. Keempat, memanfaatkan waktu luang, yaitu urusan pekerjaan sebaiknya dilakukan ketika ikan bekerja. Banyak orang tua sibuk dengan bapak rumah, sampai rumah dapat anak. Lanjut. Nah itu tak boleh ya. Dia. Pola asuh yang demokratis. Ini. Jika ibu sibuk bekerja, sebaiknya kita menerapkan pola asuh demokratis membagi waktu antara keluarga dan anak. Demokratis, ya. Pola asuh yang demokratis adalah membangun kesadaran mengenai keseimbangan hak dan kewajiban bersama anak. Bangun hak dan kewajiban. Anak itu punya hak konsumsi makanan, pakaian, dia main. Kalau bapak ibu ada uang, berikan permainan supaya mencerdaskan anak. Yang permainan ini supaya orang pikir. Nah, ini anak kami yang nomor 5 itu sama sehingga kawan istri saya kerja Jakarta. Tetap beli permainan yang olah ke anak. Saya tidak bisa, amat bisa. Hebat anak ini. Bisa gini, bisa gini. Sebentar. Cerdas. Belilah anak
adalah untuk mencerdaskan anak. Ada uang pergi kemana, Jakarta, di sepanjang malam. Ya, kecerdasan. Karena kita kurang sesuatu. Ya, ayo dengan jelas anak itu. Jadi kita teknologi enak dia. Maka itu dia kuliah teknik di rumah kita enak dia. Saya pun nak lihat. Ya, langsung dia astos. Luar biasa kamu nak. Kita junjung tinggi kamu. Hebat. Ya, dan sebagainya. Dia langsung gitu dia magang, langsung terima kerja di perusahaan. Tak perlu dia sekarang banyak perusahaan makan karena dia ada grup IT di tingkat internasional. Ada orang Rusia, orang Amerika, orang Inggris, orang Kanada, orang dia. Jadi kalau dia kerja bisa situ saja. Dia tidak mau. Ya. Nah, jadi dia sertifikasi sudah ada. Itu anak saya yang boleh. Dia dan mengajarkan anak yang penting kendornya. Nah, menurut tadi sama. Menyerangkan anak, memberikan koreksi kepada anak. Gampang mengkoreksi salah-salah. Jangan biarkan. Koreksi ada reward, harga ada juga koreksi dalam anak. Ya, contoh tugas-tugas anak yang di sekolah, mana tugasnya, pekerjaan rumahnya, pekerjaan rumah sekolah yang praktikal, terus tulisannya. Nah, tapi kalau tulisan kalau dari sekolah suster ini, saya memang saya tidak dilakukan. Kalau tulisannya bagus kan, dia itu lulus ya. Karena saya mengenai anak saya yang dari sekolah suster saya apa? Memang tulisannya bagus, bukan dinilai ya. Contoh, kita mencontohkan kepada yang melankolik kan? Kadang mencontohkan orang lain, itu salah saya kan? Nah, ini contoh. Lanjut, inilah. Oh, Mesjong tersebut. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 inilah kuncinya. Kenapa kita katakan di mana anak bisa sekolah? Kenapa mendidik anak dan sebagainya? Ini tujuan akhir. Mesjong masih bekerja. Ingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menyebarkan potensi peserta supaya menjadi manusia yang beriman. Ini di undang-undang manusia yang beriman. Kalau bukan yang Katolik, lupa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ibadah keagamaannya, ya sesuai agamanya masing-masing. Jangan lupa diatur di pasal 3, ya berakhlak mulia, moralnya baik, akalnya baik, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dia ada kunci tujuan kita dari mendidik anak itu akhirnya di sisi pendidikan nasional ada diatur. Nah, ada seksi. Ya, hasil yang diharapkan dari pendidikan pertama dan utama adalah terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, memiliki kecerdasan intelektual dan emosional. Ini, ya, ini bentuknya. Pendidikan berkualitas harus dimulai sejak sedini, oke? Tidak boleh foto-foto setengahnya. Urut pendidikan anak usia ini sangat fundamental. Aku secara internasional sehingga anak berhak mendapatkan sebagai dasar perkembangan dan perkembangan. Masalah. Terima kasih. Sedang berapa sekarang? Ya. Kita beri aplaus kepada Pak Wahyudi dan Bu Justina. Sebelumnya saya banyak kerja, banyak ngomong ya. Tidak apa sebohongin ya. Ya. Lalu ibu bilang ini diskriminasi dengan seorang perempuan, yang gitu ya. Nah, ini ya. Dengan ada kesempatan ya. Nah, itu saja ya. Maka saya sebenarnya istri saya dalam kami seperti sebenarnya ya nama tim Pak Supri. Ya saya kan baru masuk ke komisi keluarga pada baru belajar dari kemarin ya. Karena saya sudah memberikan ruang bahwa kami sudah masuk kelompok doa menuju Maria. Jadi sibuk ya. Saya dari dulu di BMJ Pastor Koki Pastor Tio, Pak Mikael dari Purniako ya. Pastor saya siap tidak ada siap-siap, Tuhan tidak ada yang siap. Saya masih dari polisi, maaf Pastor, bukan dengan siapa. Waktunya sebelum siap mana? Oh ya kapan? Alhamdulillah. Lagi-lagi yang kemarin waktu tujuan mereka kami, Pastor suruh mereka ini Purniako. Ditunjuk oleh Tuhan Tuhan. Tidak ada komunikasi tidak kerja kita saya belum siap. Kita dapat perjalanan. Saya tidak belum siap waktu. Kenapa belum siap? Belum siap waktu lainnya. Kemarin belum siap karena anak masih kuliah. Ada beban. Sekarang disuruh diminta perjalanan yang siap. Tapi suami istri minta perjalanan. Mantap. Ya sudah daftarkan. Kenapa?
anak sedang dalam sekolah sudah bekerja, jadi tidak diberikan. Saya bilang kalau kita bekerja, menegak hosti, suci. Kalau bekerja lain itu dari mana? Karena kita tahu isi kita sendiri siap atau tidak. Ya, namanya podiakon itu memang kita sudah ada yang suci pegang. Ya, karena kami dididik dulu, ya, bahwa itu suci Tuhan. Kalau kita masih mikir, anak saya masih mikir uang sekolah bagaimana kan? Jangan dulu. Jadi untuk proyek ke depan ini, istri saya ya masuk podiakon juga. Ya, Legio Maria ya, baca tetap. Satu hari minimal sekali baca Alkitab pasti. Kalau doa masalah sudah pasti sudah makanan. Ya, apalagi doa-doa terserah banyak doanya boleh 1 jam sini akan video. Rapat setiap minggu, kunjungan ke gereja lain setiap ada rapat. Doa ikut sebagainya. Jadi kita begini berdoa. Ada yang sakit kita datang ke masjid mendoakannya. Ada yang meninggal kita mendoakan arwah sebagainya. Nah ini yang kami terapkan sekarang. Walaupun kami berdua ini sibuk bekerja sebagai pengacara, ya. Jika Bapak Ibu yang ada di sini nanti butuh konsultasi hukum yang gratis, silakan nanti kontak kami. Ya, dengan nomor handphone 08 13 45 79 4239. Telepon kami pasti lancar. Kalau urusan kaya ukurannya dengan handphone saya selesai semua. 08 catat ya, 08 13 45 79 42 39. Siap melayani Bapak Ibu yang sama-sama pegawai karya di seksi keluarga di kami di TLK Komisi Keluarga Kristen Agung. Siap melayani Bapak masalah apa saja. Bukan kita sombong tapi masalah dunia. Nah itu. Kenapa? Kalau bakalan namanya bisa dari mana dulu ada. Pak ini ada operasi putih. Kok kalau tahu di mana enggak? Enggak. Kenapa kamu ada putih kan? Adalah teman saya. Nah, kalau stop sudah enggak. Tangga. Nah, ada yang itu. Yang kok kerja katanya ada enggak? Punya operasi putih. Ada rahasia dulu. Kita juga kalau masyarakat di daerah kita bagaimana untuk makan, bagaimana hidupnya, apa. Sehingga saya pendekatannya banyak dengan orang Kemenatan sini, Prado, Bengkayang. Saya pendekatannya kepada Bengkayang apa? Dengan cara demokratis, musyawarah. Bukan saya berujung dari Kapolres 19. Juga sesama sekawan. Pak Mikhail, jangan hukum itu kemana terus katanya. Tidak juga komandan. Ada juga yang saya maksudkan di pengadilan. Ya kalau nyawanya mati, sebenarnya karena mereka punya apa enggak ada terusnya. Mereka kan ingin damai. Mak menolak adilnya mereka adil orang itu komandan dan ada denda. Habis selesai. Sekarang mengadopsi apa yang saya sudah laksanakan tahun 2000 dan seterusnya ke sini bahwa ada surat justice. Itu memang bahwa dia sebenarnya hukum ada pembayaran materi, udah damai, udah sekarang di penyidik juga ada surat justice. Ya, di kejaksaan juga ada, pengadilan ada, apalagi ada uang kasus di sini. Ya, kalau Bapak Ibu ada masalah hukum, telepon saya. Ya, tapi tidak dulu karena banyak telepon kadang-kadang yang minta duit di sebagai Pak saya ini dari lokal kerja perbelah ini di sini Mutrado. Mana Mutrado surat itu benar? Oh, Mutrado. Apa yang saya kan? Hari ini saya di sana tahun 2000 sampai 2002 nah, belum bersenangkan di Mutrado dan apa namanya kecamatan yang di bawah promosi. Sana kan. Jadi itu saya pendekatan lebih mengenal Pak kampung ini orang susah, orang apa, pendekatannya pakai apa. Dan asal jangan menyimpang dari cara kita yang baik. Itu yang kita mau. Menyelesaikan masalah, jangan petugas menyimpang melanggar hukum. Itu kunci. Ya, kalau saya menyelesaikan masalah dulu dari Sungai Juru, dapat jaksa, karena saya lapor jaksa ada SPDP. Datang jaksa, Pak Kapolsek, masuk ke jaksa. Pak ini sudah masuk, berdiri datang. Duduklah bilang di mana? Kasih kawan. Maka nanya kemarin Pak Kapolsek kasus itu
informasi diselesaikan, ya sudah selesai. Karena keluarga perempuan dan laki-laki mau damai, ya. Karena kita menyelesaikan sesuatu menyimpang, saya tidak bisa jadi Polda. Saya di Polda bukan mencak anggota polisi. Kalau saya akan pecat, memang tidak bisa tinggal pecat. Datang ke rumah saya pada saat saya. Kamu dari mana rumah saya? Tidak pernah, tidak boleh. Saya tidak mau. Ya, datang bawa buah. Ini kamu buah apa? Itu bapak. Ini dari duit halal, ikhlas makasih, ikhlas halal ikhlas. Karena ini kalau saya harus makan untuk anak istri saya. Benar? Tapi kamu ngasih buah ini tidak ada kaitan dengan kasusnya. Kalau masalah kamu bisa bantu, memang saya bantu. Kalau tidak bisa, ya memang tidak bisa. Ya, kalau sudah bos begitu penuh rumah saya menghadap saya dari Polda, tidak masalah. Maka saya bawa ke Polda itu apa dengan saya. Sampai kemarin Pak Gini itu calon wakil gubernur ketemu dengan saya di Bubur Aceh. Ini pakar hukum Polda. Orang lain sini enak. Ini pakar hukum Polda. Ya, karena saya memang kalau ngasih konsep itu Polda langsung datang. Karena sudah saya siap dengan berbagai aspek. Kalau begini komandan akan begini. Kalau begini dengan komandan begini. Kalau begini. Dengan bapak menunjuk ABC mana? Baik. Kita berikan masukan yang positif. Kalau kita menginginkan ini, kita analisa. Begini akan begini hasilnya. Kita tidak menjatuhkan pimpinan. Ya, kita menimai itu kalau saya. Ya, bukan saya membanggakan. Ini maka saya kasihkan konsep. Kalau bapak mau tadi konsultasi hukum masalah apa, silakan. Karena kami juga masuk di komisi keluarga terus pada dulu. Ya, dan tidak lain juga ada bapak berbasis ada masalah keluarga yang KDRT banyak, ya, dan sebagainya, masalah banyak, sebagainya, silakan keluar. Gratis. Ya, apalagi kembali. Ya, alumni lokal karya. Ya, demikian mungkin saya ketemunya. Kalau waktunya memang rasanya 2 jam memang tak cukup, ya. Karena kalau berubah dia progres negeri itu saya tak tidur, kalau bisa dekat nih, tanya dengan dia, nggak ada ini. Saya 16 tahun kuliah, kalau ada masalah hukum, masalah apa, ada masalah itu saya kumpul. Dia katakan untuk sebuah pemerintah. Jadi kalau anggota polisi tidak kenal dengan saya, itu dia polisi kampungan. Kalau saya datang tinggal di kampung, tidak pernah di kota. Yang kedua, polisi kalau jadi polisi, atau polisi penangga Jawa pasti tidak kenal dengan saya. Atau begitu. Kalau polisi yang sebelum sampai susah pasti kenal dengan saya. Siapa Pak Mikael ini? Ya, dan orang Polda pasti tahu dengan saya. Itu pasti. Silakan cari jejak saya, biar saya pernah ke proses Selatan. Silakan. Pernah ada Bapak ini menyimpang? Boleh, tanya. Saya mana pernah dimarahi oleh Pak Kepala Desa. Pak Kapolsek, oh ini Kapolsek itu lebih. Bapak kalau enggak, aduh Pak, dari Pak, udah nggak boleh. Om kasih susah, udah jangan. Kamu bilang Pak Kapolsek itu, nah, saya di Kapolsek ada jobok dan sebagainya. Tidak usah. Orang tuanya saya tidak boleh. 1 menit. Tidak bisa. Ya. Mustang saya tidak bisa sebut. Tidak bisa kanci juga. Ya. Tidak bisa macam dengan cewek. Datang cewek ketik-ketik dan cari yang mulus. Tidak ada. Bisa. Pas jauh sini bisa datang. Pas saya datang. Lari. Itu obatnya kalau ibu-ibu. Bapaknya yang sudah berantau. Itu kan. Kalau saya sudah kan jelek. Ya. Itu banyak obat macam-macam. Tapi ingat, yang obatnya, iblis datang. Jangan bapak saya ini bahaya. Yang dia mumpung, ya, sama juga dengan perempuan. Baik Pak, waktunya habis Pak. Sebagainya ya. Ya, ini saya menyusul ya. Jadi sekian Pak Moderator mengingatkan. Ya, kita beri aplaus kepada Pak Wahyudi dan Bu Justina. Nah, memang beliau memang meminta waktu 2,5 jam sebenarnya, tetapi karena dirapat waktu maksimal 2 jam, nanti seksi tanya jawab itu pada sesi berikutnya bersama Pak Herman ya. Kita akan break untuk snack karena memang beliau ini memberikan materi yang komprehensif. Kemudian untuk seksi keluarga di komisi keluarga itu kita berbahagia karena ada 2 advokat yang ada di komisi ini, maka beliau tadi sudah menawarkan dirinya. Untuk ada masalah-masalah yang menyangkut hukum, itu silakan konsultasi dengan beliau. Pasti ada masalah hukum yang akan ini, maka ya, artinya kalau hukum perkawinan, karena ada tribunal, Pastor Barses, tetapi kalau hukum positif berhubungan dengan masalah kasus-kasus KDRT atau apa, silakan dikonsultasikan dengan beliau.
Beliau sangat terbuka sekali untuk masalah-masalah ini. Nah, inilah yang kita butuhkan supaya kita dapat ini. Baik, kita akan break. Selanjutnya kita akan ke ruang makan lagi ya untuk snack. Ya, snack. Waktunya 30 menit. Mari kita tutup sesi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.